Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilmu, yang disusun oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kitab ringkas yang membahas tentang yaitu adab-adab secara singkat bagi orang yang ingin untuk memperdalam ilmu agama, bagi orang yang ingin menumbuhkan keinginan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja kiat-kiatnya, apa saja langkah-langkahnya, maka di dalam kitab ini insya Allah akan kita temukan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitu Al-Ma'qidul Awwal, dasar yang pertama atau simpul yang pertama di dalam kita memulai menuntut ilmu, yaitu kita harus tathiru wi'a'il ilm, mensucikan wadah dari ilmu tersebut. Di mana? Di dalam hati. Tathiru wi'a'il ilm, mensucikan wadah, tempat di mana ilmu itu akan menetap, dan itu ada di dalam hati. Sebagaimana yang telah kita contohkan di dalam permisalan makanan yang lezat, maka dia akan benar-benar bisa dinikmati dengan enak tatkala wadahnya itu bersih, piringnya bersih, bebas dari kotoran, bebas dari noda. Maka ketika kita meletakkan makanan di sana, makanan itu akan terasa lezat, kita akan bisa melahapnya. Nah, seperti itulah gambaran singkat antara ilmu dengan hati. Ilmu itu ibarat makanan, hati itu ibarat wadahnya. Kalau wadahnya kotor, maka ilmu itu tidak akan bisa dimanfaatkan. Ilmu itu tidak akan mungkin bisa dikonsumsi kalau kita samakan dengan makanan. Ilmu itu akan kotor sehingga tidak berbuah yang manis, tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Maka sebelum kita mulai untuk menyiapkan ilmu, maka kita bersihkan dulu tempat ilmu tersebut, wadah dari ilmu tersebut. Dan ini insya Allah sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada Al-Ma'qidus Tsani. Al-Ma'qid itu saya pribadi menerjemahkan dengan simpul.
Ya, lebih dekat kepada makna simbol, meskipun sebenarnya maknanya itu ya asas, dasar. Ya, silakan kalau mau diterjemahkan dengan asas atau dasar, monggo. Ya, jadi al-maqidus tsani, dasar atau simpul yang kedua. Berkata al-musannif rahimahullah taala, ikhlasun niyyati fihi. Ikhlasun niyyati fihi, mengikhlaskan niat, fihi di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, asas yang kedua di dalam kita menuntut ilmu, maka kita harus mengikhlaskan niat, yaitu lillahi ta'ala. Kita belajar ini untuk apa? Apakah kita mengharapkan yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita menginginkan hal yang lainnya? Maka setelah wadah itu bersih, maka kita harus mengisinya dengan ilmu yang murni lillahi ta'ala. Ibarat makanan sudah siap untuk dituang ke dalam wadah, maka makanan yang kita pilih harus benar-benar jernih, murni, baik, tidak tercampur dengan berbagai macam kotoran. Nah, kotoran itulah niat yang tidak ikhlas. Maka sebelum kita mengisi ilmu di dalam hati kita, kita harus bersihkan dulu niat kita dari segala macam yang akan mengotorinya. Dan satu-satunya niat yang dapat menjadikan ilmu itu bermanfaat adalah lillahi ta'ala. Dan nanti akan kita sampaikan atau disampaikan oleh al-muallif, yaitu tanda-tanda seseorang itu dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu lillahi ta'ala. Selanjutnya di sini al-muallif hafizahullah taala berkata, inna ikhlasal a'mali. Ini masih ada yang bawa kitabnya? Kalau masih ada berarti saya bacanya pelan-pelan biar sambil bisa kasih rambut. Kan ini kan gundul. Baca kitab gundul. Gundul itu tidak ada apanya? Harokatnya. Supaya ada harokatnya kita kasih rambut, ya, supaya enggak gundul lagi. Berarti saya harus baca pelan-pelan. Inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa fis sahihaini an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawah. Wa ma sabaqa man sabaqa wa la wasala man wasala minas salafis salihina illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Qala Abu Bakrin al-Marruzi rahimahullah, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah yakni Ahmad bin Hanbalin wa dzukira lahu as-sidqu wal ikhlasu faqala Abu Abdillah bihadza irtafa'al qaumu. Taib, kita baca lagi dan kita terjemahkan. Inna ikhlasal a'mali, sesungguhnya ikhlasnya amalan, asasu qabuliha, adalah asas diterimanya amalan tersebut. Jadi jelas
Dasar amal itu diterima oleh Allah apabila amal itu ikhlas lillahi ta'ala. Dan menuntut ilmu termasuk di antara apa? Amalan. Jadi ini menjadi kaidah umum di dalam beragama kita, dan ini sudah sering yaitu kita dengarkan, sudah sering kita yaitu dapatkan ilmu yang mendasar di dalam agama kita. Apa? Syarat diterimanya amalan itu harus terpenuhi dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau di sini membahas sisi yang pertama, yaitu ikhlas. Bahwasanya ikhlasnya amalan asasu qabuliha, adalah asas diterimanya amalan tersebut, dasar diterimanya amalan tersebut. Wa sullamu wusuliha, dan tangga untuk sampai padanya. Tangga, sulam itu tangga untuk sampai pada diterimanya amalan tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya baginya, mengikhlaskan agama yang lurus hanya baginya. Nah, sisi pendalilannya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah perintahkan untuk beribadah, illa liya'budullah, beribadah hanya kepada Allah. Dan amalan kita menuntut ilmu termasuk di antara bentuk apa? Ibadah. Maka dari itu menuntut ilmu harus ikhlas. Dan perhatikan, menuntut ilmu itu amalan. Menuntut ilmu itu amalan. Meskipun sebagian kalangan meremehkannya, meskipun sebagian kalangan yaitu menganggap ini adalah hal yang kecil jika dibandingkan dengan mungkin aksi-aksi nyata. Kalau cuman duduk mendengarkan kajian, membaca ayat, membaca hadis, membaca kitab para ulama, itu hal yang biasa. Lalu mereka membawakan ayat-ayat, apakah sama orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang berjuang? Nah, ini adalah kesalahan di dalam memahami ayat. Ya, kalau orang-orang itu duduk tidak ikut jihad, tidak ikut perang dalam keadaan memang perang itu dipanggil atau perang itu sudah membara, nah ini baru. Ketika jihad sudah dikumandangkan lalu orang Islam duduk-duduk saja nggak mau berangkat, ya maka ini baru. Tapi dalam kondisi damai, dalam kondisi yang kita bebas untuk mengamalkan, untuk mempelajari Islam, maka duduk di dalam menuntut ilmu adalah suatu hal yang dibutuhkan. Ya, hal yang dibutuhkan. Maka dari itu menuntut ilmu, duduk di dalam majelis ilmu adalah suatu amalan, bahkan termasuk di antara amalan yang mulia. Karena dengan inilah kita akan membangun pondasi amal ibadah kita dan muamalah kita. Dari sini kita tahu mulai dari adab yang sederhana, adab masuk masjid, adab berpakaian, ya, adab sholat yang sesuai dengan tuntunan, adab masuk kamar mandi, adab makan, adab minum, adab buang air. Masalah yang sepele, kalau kita nggak ngaji dari mana kita tahu? Padahal itu adalah suatu hal yang sering kita ulang di dalam kehidupan kita. Belum lagi dalam masalah muamalah, kita perlu tahu halal dan haram di dalam mencari rezeki. Karena daging yang tumbuh dari yang haram, an-naru aula bih, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Nah, kalau kita enggak duduk ngaji, gimana kita bisa tahu itu semua? Bagaimana kehidupan kita dunia, terlebih nanti akhirat. Ya,
Jadi menuntut ilmu ini apa? Suatu amalan, suatu amal ibadah, dan amal ibadah tidak diterima kecuali apabila niat ikhlas lillahi ta'ala. Wa fis sahihaini, dan di dalam sahihain. Apa sahihain? Dua kitab sahih, yang dimaksud Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini sudah masyhur ya. Di kalangan menuntut ilmu harusnya sudah faham kalau ada disebutkan wa fis sahihain, dan di dalam dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyati, amalan itu tergantung niatnya. Dan yang sering kita dapatkan ada tambahan innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang manawa, akan memperoleh apa yang ia niatkan. Ya, siapa yang tahu kepanjangan hadisnya? Kalau nggak hafal lafadznya, maknanya sajalah, nggak apa-apa. Kalau kita meriwayatkan hadis dengan makna nggak apa-apa, tapi kalau Al-Quran nggak boleh. Ya, Allah berfirman yang maknanya nggak boleh, harus jelas. Tapi kalau hadis diperbolehkan oleh para ulama kita. Makanya sering kita jumpai ketika ada para ulama kita yang mungkin ragu apakah lafadznya benar seperti itu, mereka biasanya menambah dengan au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa yang tahu? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setelah itu beliau mencontohkan apa? Amalan apa? Hijrah. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Namun barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Nah, di sini hijrah adalah salah satu contoh ibadah, dan bisa kita kiaskan ke ibadah yang lain. Salat kita, puasa kita, termasuk menuntut ilmu kita. Maka siapa yang menuntut ilmunya lillahi ta'ala, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Tapi siapa yang menuntut ilmu untuk dunia atau untuk mencari wanita yang ingin ia nikahi, maka ia hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jelas sisi pendalan dari hadis ini bahwasanya menuntut ilmu termasuk amalan, dan amalan itu dilihat dari apanya? Niatnya. Wa ma sabaqa man sabaqa, dan tidaklah telah mendahului orang yang mendahului. Wala wasala man wasala, tidak pula telah sampai orang yang sampai. Minas salafis salihin, dari kalangan salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh, illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, kecuali dengan ikhlas lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Apa maknanya? Tidaklah para salaf kita yang telah mendahului kita dari segi ilmu, iman, takwa, dan tidaklah para salaf saleh yang telah mendahului kita, yang telah mencapai pada tingkatan yang utama dari segi keimaman, dari segi kealiman,
melainkan itu semua karena ikhlas lillahi rabbil alamin. Kita kenal para ulama kita dari kalangan para imam, atau sebelumnya dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang terkemuka. Nama mereka senantiasa dikenang, nama mereka senantiasa disebut, dan tatkala nama mereka disebut, kita senantiasa mendoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya kalau itu sahabat. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya kalau itu di bawah sahabat. Dan ini semua di antara tanda keikhlasan yang diraih oleh mereka. Ya, makanya para ulama kita menjelaskan bahwasanya di antara tanda seseorang itu ikhlas di dalam mengamalkan, di dalam beragama, maka mereka senantiasa dikenang. Namanya harum semerbak, orang-orang pada mendoakannya. Dan inilah yang didapatkan oleh para salafus saleh. Dengan apa mereka tenar, dengan apa mereka disebut-sebut namanya, dengan apa karya-karyanya yaitu dibaca sampai ke tangan kita, dengan keikhlasan mereka. Qala Abu Bakr Al-Marruzi rahimahullah, berkata Abu Bakar Al-Marruzi, semoga Allah merahmatinya, sami'tu rajulan, saya mendengar seseorang, yaqulu li Abi Abdillah, berkata kepada Abu Abdillah, yakni Ahmad ibn Hanbal. Abu Abdillah yang dimaksud adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Abu Abdillah ini apa? Istilahnya apa di dalam agama kita? Kunyah. Kunyahnya Imam Ahmad itu Abu Abdillah. Ada seseorang, kata Abu Bakar Al-Marruzi, aku mendengar seseorang berkata kepada Imam Ahmad, wa dzukira lahu as-sidqu wal ikhlasu, dan disebutkan di sisi beliau tentang kejujuran dan keikhlasan. Faqala Abu Abdillah, maka Abu Abdillah pun berkata, siapa tadi Abu Abdillah? Imam Ahmad. Beliau berkata, bihadza irtafa'al qaumu, dengan inilah suatu kaum itu menjadi terangkat. Bihadza, dengan inilah, yaitu dengan kejujuran dan keikhlasan, irtafa'a, menjadi terangkat, al-qaumu, suatu kaum. Dan bukti nyata adalah generasi utama dari kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka lah simbol, yaitu keikhlasan yang pernah ada di dalam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan agama Islam. Mereka contoh nyata orang-orang yang ikhlas mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka terangkat. Dengan kejujuran dan keikhlasan inilah mereka terangkat. Ya, kalau kita perhatikan sejarah tentang mereka, betapa mereka orang-orang yang nampaknya orang-orang yang kesusahan. Para sahabat muhajirin, mereka telah diusir dari negerinya, dari Mekah, tanpa membawa apa-apa, tapi mereka niatnya ikhlas lillahi ta'ala untuk membela agama Allah, untuk mempertahankan agama Allah. Apa yang terjadi? Nama mereka harum. Ketika disebut nama Abu Bakar, kita doakan radhiyallahu anhu. Ketika disebut nama Umar, kita doakan radhiyallahu anhu. Ketika disebut Aisyah, kita doakan radhiyallahu anha. Dengan apa? Dengan kejujuran dan keikhlasan. Dan mereka lah di antara para ulama kita yang jujur di dalam ilmu agama, jujur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kalau kita mau tinggi derajatnya di sisi Allah, maka ikhlas di dalam menuntut ilmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Perhatikan ayat yang mulia ini, Allah gandengkan antara iman dan ilmu. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Kenapa iman dan ilmu disebut? Karena dua hal ini saling melengkapi. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Apa artinya? Iman tidak akan mungkin bisa kita raih kecuali dengan ilmu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasulullah. Bagaimana kita bisa merealisasikan keimanan kalau kita nggak punya ilmu? Coba tanya kepada orang yang nggak pernah ngaji. Ya, apa makna la ilaha illallah? Paling banter jawabnya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa syarat la ilaha illallah? Tidak tahu. Ya, apa konsekuensi kita bersyahadat Muhammad Rasulullah, apa saja kandungannya? Tidak tahu. Apa macam-macam tauhid? Tidak tahu. Ini padahal masalah keimanan yang dasar. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Maka iman bisa tumbuh, bisa kita dapatkan dengan menuntut ilmu. Kita ngaji akidah, ya, ngaji makna tauhid, keutamaan kalimat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kita kupas tuntas, pelajari, baru kita dapatkan iman. Nah, sebaliknya orang yang berilmu, orang yang mau konsentrasi di dalam menuntut ilmu, tidak akan mungkin dia bisa mewujudkannya kalau enggak punya apa? Iman. Jadi saling apa? Berkaitan. Ya, orang mau beriman maka harus dilandasi dengan ilmu. Orang yang mau menuntut ilmu harus didorong dengan keimanan. Gak ada ceritanya orang menuntut ilmu karena nganggur. Gak ada niatan sama sekali, pokoknya apa? Datang kajian. Pasti ada motivasi. Minimal misalnya ingin ketenangan. Dan inilah dorongan dari iman dia. Ya, ingin memakmurkan masjid karena dia beriman kepada Allah. Bahwasanya masjid adalah tempat mulia, tempat orang-orang duduk di majelis ilmu untuk mendapatkan ketenangan, untuk meraih rahmat Allah, agar dikelilingi para malaikat. Nah, ini suara iman yang mendorong dia melangkahkan kaki ke masjid. Kalau orang nggak punya iman, nggak datang ke masjid, nggak mau duduk mendengarkan majelis ilmu. Makanya ini rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang diangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang apa? Berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Dan inilah yang dipahami oleh Al-Imam Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Bihadza irtafa'al qaum. Dengan kejujuran dan keikhlasan inilah di dalam menuntut ilmu, di dalam mengemban ilmu, maka suatu kaum akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Dan sesungguhnya seseorang akan meraih ilmu ala qadri, sesuai dengan kadar ikhlasihi, keikhlasannya. Jadi seseorang
akan meraih ilmu, tentu yang kita maksud ilmu yang bermanfaat, ala qadri ikhlasihi, sesuai dengan kadar keikhlasannya. Artinya ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi ilmu yang kita dapatkan ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ini diantaranya. Memang ada yaitu hal-hal yang lain. Misalnya apa, kecerdasan. Nah, ini pengaruh juga. Yang satu mudah faham, yang satu sulit faham. Sama-sama dijelaskan, tapi yang satu mudah faham, yang satu sulit faham. Nah, ini bisa jadi karena kecerdasan. Memang kita akui ada perangkat-perangkat lain yang mempengaruhi tingkat ilmu yang didapat oleh seseorang. Tapi di antara yang terpenting adalah keikhlasannya. Ya, di antara yang utama adalah keikhlasannya. Ya. Jadi seseorang akan memperoleh ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Nah, kemudian al-mu'allif menjelaskan di sini, wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Wal ikhlasu, dan keikhlasan, fil ilmi, di dalam ilmu. Seseorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu, yaqumu, itu tegak, ala, di atas, arba'ati usulin, 4 pondasi. Seseorang dikatakan niatnya ikhlas di dalam menuntut ilmu apabila tegak di atas 4 pondasi. Biha, yang dengannya, tatahaqqaqu, terrealisasikanlah, niyatul ilmi, niat menuntut ilmu, lil muta'allimi, bagi penuntut ilmu, idza qasadaha, apabila ia bertujuan dengannya. Maknanya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudahnya yaitu tadi 4 pondasi yang menunjukkan kalau seseorang itu dikatakan apa? Ikhlas di dalam menuntut ilmu. Al-awwalu, yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi. Raf'ul jahli, mengangkat kebodohan, an nafsihi, dari dirinya sendiri. Kenapa menuntut ilmu? Karena saya nggak ingin bodoh dalam urusan agama. Karena saya ingin tidak mengangkat ketidaktahuan saya dalam urusan agama. Karena saya ingin tahu agama. Saya ingin tahu tata cara sholat yang benar. Saya ingin tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Saya ingin tahu bagaimana berakhlak yang benar. Maka ini 1 pondasi telah ia dapatkan. Indikasi kalau dia niatnya ikhlas lillahi ta'ala di dalam menuntut ilmu. Bita'rifiha, ya, dengan memperkenalkan jiwanya tersebut, ma'alaiha, apa-apa yang diwajibkan, minal ubudiyati, dari ibadah-ibadah. Ya, supaya tahu amal-amal yang diwajibkan itu apa. Kenapa Anda menuntut ilmu? Supaya tahu yang wajib. Nah, ini supaya saya tahu apa sih yang Allah wajibkan kepada saya, apa-apa yang diharuskan untuk saya kerjakan sebagai seorang muslim. Makanya apa? Menuntut ilmu. Demikian pula wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi,
wa iqafiha, dan mencermati dengan seksama, ala, di atas, maqasidil amri wan nahyi, tujuan perintah dan larangan. Apa sih maksudnya perintah dan larangan Allah? Cermati. Dengan kita mengangkat kebodohan itu, kita akhirnya apa? Tadabbur. Allah perintahkan kita untuk mengerjakan sholat, lalu kita mentadabburinya. Ayat-ayat tentang sholat kita pelajari. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat kita resapi. Nah, ini indikasi ketika kita belajar misalnya ilmu tentang sholat, satu ilmu tentang sholat, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Ini pondasi yang pertama, ya. Jadi seseorang dikatakan niat menuntut ilmunya ikhlas lillahi ta'ala kalau dia bertujuan apa? Mengangkat kebodohan dari diri sendiri, urusi diri sendiri. Saya nggak mau awam dalam urusan agama. Saya nggak tahu tentang kewajiban yang Allah bebankan kepada saya. Makanya saya belajar supaya tahu apa yang diwajibkan kepada saya, supaya tahu apa yang dilarang kepada saya, ya, dilarang untuk saya. Taib. Itu yang pertama. Ats-tsani, yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi. Pondasi yang kedua, seseorang dikatakan niat ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah raf'ul jahli, mengangkat kebodohan, anil khalqi, dari makhluk. Apa artinya? Mengangkat kebodohan dari orang lain. Kalau tadi untuk diri kita pribadi supaya kita enggak bodoh dalam urusan agama, maka kalau ada orang belajar tujuannya agar bisa mencerahkan orang lain, agar bisa yaitu mengangkat kebodohan pada orang, ngajari orang yang benar, maka ini juga termasuk di antara tanda keikhlasan. Ya, kenapa kamu sibuk menuntut ilmu? Kaum saya nggak tahu tentang agama. Sedangkan saya punya semangat untuk menuntut ilmu. Saya mau belajar, nanti saya pulang-pulang saya akan berdakwah. Nah, ini berarti tanda kalau dia apa? Ikhlas di dalam menuntut ilmu. Jangan jauh-jauh kaum, orang tua misalnya, atau keluarga. Ya, saya tumbuh besar di kalangan yang jahil tentang agama. Saya belajar supaya saya bisa ngajari keluarga saya minimal. Saya ngaji, nanti pulang-pulang paling enggak saya sampaikan ke istri, ke anak, ke keluarga, ke orang tua. Siapa yang dekat dengan saya? Tujuan saya ngaji seperti ini. Maka ini tanda ikhlas. Yang pertama mengangkat kebodohan dari dirinya, yang kedua mengangkat kebodohan dari orang lain. Bita'limihim, dengan mengajarkan mereka, wa irsyadihim, dan memberi petunjuk mereka, lima fihi, pada apa-apa yang di dalamnya salahu dunyahum wa akhiratihim. Salahu dunyahum, kebaikan dunia mereka, wa akhiratihim, dan akhirat mereka. Kasihan orang-orang kalau nggak tahu agama, gimana nanti dunia akhirat mereka. Makanya saya belajar, nanti kalau saya sudah tahu ilmunya saya sampaikan ke mereka supaya mereka selamat dunia akhirat. Maka ini diantara indikasi kita niat ikhlas lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu. Itu yang keberapa? Yang kedua. Ats-tsalisu, yang ketiga, di antara pondasi yang dengannya seseorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu, ihya'ul ilmi. Ihya'ul ilmi, untuk menghidupkan ilmu. Wa hifdhuhu,
menghafalnya, menjaganya, minad dhaya'i, dari disia-siakan, dari keterlantaran. Jadi pondasi yang ketiga, seorang dikatakan menuntut ilmu ikhlas kalau dia bertujuan menghidupkan ilmu dan menjaga ilmu dari disia-siakan dan diterlantarkan. Kenapa Anda belajar? Ya, saya ingin menghidupkan ilmu. Saya ingin agar ilmu ini diketahui oleh masyarakat. Mirip dengan yang kedua. Mirip dengan yang kedua, tapi lebih sempurna lagi. Ya, khususnya hal-hal yang terkait dengan mungkin amalan-amalan sunnah. Kalau yang wajib tadi sudah dijelaskan, apa yang diwajibkan, apa yang dilarang sudah dijelaskan. Tapi mungkin ada amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Adzan. Ya. Adzan dulu. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Jadi yang ketiga, di antara pondasi yang menunjukkan seseorang ikhlas niatnya di dalam menuntut ilmu adalah untuk menghidupkan ilmu dan menjaganya dari disia-siakan, dari keterlantaran. Mungkin ada ilmu tertentu yang belum dibutuhkan saat itu, tapi ada seorang yang ingin mempelajarinya. Contohnya ilmu tentang perawatan jenazah. Saat itu mungkin belum ada yang meninggal dunia, tapi ia ingin untuk menghidupkan ilmu tersebut. Dia pelajari, nanti kalau dibutuhkan ia akan bisa mencerahkan masyarakat. Ilmu tentang warisan misalnya, ya mungkin sekarang sudah ada aplikasi, tinggal masukkan ahli waris, masukkan jumlahnya, masukkan jumlah harta warisan, keluar hasilnya, selesai. Dan mungkin sudah diteliti oleh para ahlinya. Tapi ada orang yang saya ingin belajar ilmu waris. Supaya apa? Supaya ilmu ini akan tetap ada. Orang-orang yang mungkin membuat aplikasi tadi, mungkin mereka berkonsultasi dengan ahli ilmu yang menguasai ilmu waris misalnya. Tapi setelah mereka meninggal dunia, bagaimana ceritanya kok keluar hasil sekian? Program nggak bisa jawab. Pokoknya dari dulu sudah di setting seperti ini oleh pendahulu kita. Asal usulnya bagaimana? Nggak tahu. Nah, dengan mempelajari ini maka ia bertujuan menghidupkan ilmu. Nah ini. Jadi minimal menjaga ilmu itu tetap ada. Nanti ia akan turunkan kepada murid-muridnya. Ia akan sampaikan kepada masyarakat, sehingga mereka pun tetap bisa merasakan ilmu tersebut. Jadi yang dilakukan oleh para ulama kita turun temurun. Mereka senantiasa meneruskan ilmu yang telah mereka dapatkan dari guru-guru mereka kepada murid-murid mereka. Murid-murid mereka diturunkan lagi kepada murid-muridnya, terus sampai akhirnya. Nah, itu yang ketiga. Ar-rabi'u, yang keempat, di antara tanda atau di antara pondasi sehingga seseorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmunya. Jadi permasalahan yang sepele, tapi ini termasuk di antara tanda keikhlasan. Kenapa Anda menuntut ilmu? Agar saya amalkan. Sederhana. Kenapa Anda yaitu belajar
tentang tata cara sholat yang benar karena saya ingin mengamalkan sholat yang benar. Dan ini sebenarnya mirip dengan yang pertama tadi, mengangkat kebodohan dari dirinya. Tapi yang pertama saja hanya sekedar mengangkat kebodohan. Oh, jadi gitu. Setelah tahu, oh ternyata sholat yang benar gitu, akhirnya dia sudah nggak bodoh. Tapi apakah dia amalkan? Belum tentu. Maka di antara tanda indikasi seseorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu, kalau dia bertujuan mengamalkan ilmu yang telah ia dapatkan. Jadi sempurna. 4 prinsip ini harus ada. Orang menuntut ilmu agar dia tidak bodoh lagi, agar orang lain nggak bodoh lagi, agar ilmu terjaga dan agar ia bisa mengamalkannya. Maka ini 4 indikasi utama seseorang dikatakan menuntut ilmu ikhlas lillahi ta'ala. Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi. Walaqad kana as-salafu rahimahumullahu yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihim al-ilma fayatawarra'una aniddi'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Walaqad kana salafu, dan sungguh para salaf pendahulu kita yang saleh rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, yakhafuna, mereka takut, fawatal ikhlasi, kehilangan keikhlasan, fi talabihim, di dalam menuntut al-ilma, ilmu mereka, di dalam menuntut ilmu mereka. Fayatawarra'una, sehingga mereka bersikap wara', menahan diri, aniddi'aihi, dari mengaku-ngaku sudah ikhlas. Jadi mereka menahan diri dari mengaku sudah ikhlas. La annahum, bukan karena mereka, lam yuhaqqiquhu, mereka tidak merealisasikan keikhlasan, bukan karena mereka tidak menerapkan keikhlasan, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Taib. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah para salaf terdahulu. Mereka takut kehilangan keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu mereka sangat berhati-hati mengaku telah ikhlas. Ya, mereka sangat hati-hati, sangat khawatir ketika mengaku sudah ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Bukan karena memang mereka nggak ikhlas, tapi karena apa? Justru khawatir kehilangan keikhlasan. Artinya apa? Orang kalau ngaku padahal tidak memiliki bahaya, ya, saya ikhlas kok, padahal nggak ikhlas. Nah, ini bahaya. Oleh karena itu mereka mewanti-wanti, waspada, khawatir, tidak mengklaim kalau diri mereka sudah ikhlas. Nah, ini tanda kalau mereka takut kehilangan keikhlasan. Dan ini tentu ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya berlaku bagi diri masing-masing. Curiga amalan kita ini belum ikhlas bukan untuk nuduh orang, hati-hati, tapi untuk diri kita. Misal kita ditanya, kamu serius ikhlas dalam menuntut ilmu? Oh iya toh. Nah, ini hati-hati. Ya, saya ikhlas. Jangan seperti itu. Katakanlah insya Allah, semoga. Ya, untuk apa? Untuk menghindarkan diri kita dari ketidakikhlasan. Justru ini supaya kita apa? Khawatir tidak ikhlas, makanya kita
menahan diri dari mengaku-ngaku ikhlas. Karena orang yang biasanya terlalu percaya diri, biasanya terlalu menonjolkan diri, biasanya ya, kita nggak nuduh, itu tanda ketidakikhlasan. Lihat para ulama kita, tawadhu mereka, rendah diri, rendah hati. Bagaimana para sahabat dahulu ketika ditanya suatu masalah dialihkan ke yang lain, disuruh jawab yang lain, karena khawatir apa? Khawatir ketidakikhlasan. Oleh karena itu mereka para ulama kita memiliki sifat seperti ini. Su'ilal Imamu Ahmadu, telah ditanya Imam Ahmad, hal talabtal ilma lillahi, hal apakah talabta engkau menuntut al ilma, ilmu, lillah, karena Allah? Ini pertanyaan yang to the point. Imam Ahmad, Anda menuntut ilmu itu karena Allah enggak sih? Apa jawaban beliau? Faqala, beliau menjawab, lillahi azizun. Lillahi, menuntut ilmu lillah, azizun, itu hal yang berharga, hari yang mulia. Artinya apa? Ini bukan perkara yang mudah, ini perkara yang berat. Menuntut ilmu untuk Allah itu berat. Walakinnahu, akan tetapi, syai'un, menuntut ilmu ini adalah sesuatu hubbiba ilayya, yang dijadikan diriku mencintainya. Fatalabtuhu, sehingga aku menuntut ilmu. Perhatikan jawaban yang sangat-sangat indah. Ketika ditanya, Anda menuntut ilmu ikhlas enggak sih? Maka beliau menjawab, ikhlas itu berat, tapi telah dijadikan diriku suka menuntut ilmu, telah dijadikan indah bagiku menuntut ilmu, sehingga aku apa? Menuntut ilmu. Artinya beliau tidak menonjolkan dirinya, padahal beliau siapa? Imam. Kalau seandainya beliau bilang, iya saya ikhlas, niscaya kita tidak akan suudzon, justru kita akan mendukung. Jelas seorang imam ya ikhlas. Tapi jawaban beliau tidak iya, tapi apa? Merendah. Ikhlas itu berat, tapi dijadikan kesukaanku, dijadikan cinta di dalam diriku untuk menuntut ilmu, maka aku menuntut ilmu. Artinya apa? Ya, beliau mencoba untuk berusaha menuju keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Jadi perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, simpul yang kedua ini, ikhlas di dalam niat menuntut ilmu ini bukan untuk ditampakkan, bukan untuk dikoar-koarkan, bukan untuk ditulis, tapi ini kembali ke hati kita, dan senantiasa curigai diri kita setiap ada gejolak, ikhlas enggak saya ini ya. Dan ini bukan hanya dalam menuntut ilmu saja, tapi dalam seluruh amal kita. Curigai diri kita, jangan curigai diri orang lain, karena itu urusan mereka kepada Allah SWT. Kita melihat zahirnya saja, atau kita doakan semoga dia ikhlas. Kalau ada orang yang mungkin menampakkan amalannya, semoga dia ikhlas. Kita nggak usah ngurusi hati orang, tapi kalau hati kita curigai, ikhlas nggak saya ini ya? Ya, dan seperti itu. Kemudian beliau menyatakan di sini, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, wa man dhayya'al ikhlasa fatahu ilmun katsirun wa khairun wafirun. Wa man, dan siapa yang dhayya'al ikhlasa, meremehkan keikhlasan, fatahu, ia akan kehilangan ilmun katsirun, ilmu yang banyak, wa khairun wafirun, dan kebaikan yang banyak.
Ini termasuk di antara petuah dari al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Siapa yang meremehkan keikhlasan, tidak menganggap penting keikhlasan, dia akan kehilangan banyak ilmu dan kehilangan kebaikan. Artinya apa? Kalaupun dia punya ilmu, nggak manfaat ilmunya, nggak ikhlas, dan tidak ada kebaikan bagi orang tersebut. Ini menunjukkan jangan remehkan keikhlasan. Dan ini berkonsekuensi kita jangan bosan-bosan kalau diingatkan untuk ikhlas. Setiap ada peringatan tentang wajibnya untuk ikhlas, ya kita renungi, kita arahkan ke diri kita, jangan ke orang lain. Kita arahkan ke diri kita, ya benar ini ya, sudah ikhlas nggak saya? Setiap ada azab, siksa bagi orang yang nggak ikhlas, maka kita renungkan, jangan-jangan saya ini termasuk di dalamnya. Dan itu jangan bosan-bosan, karena ini termasuk di antara tanda kita ingin memperbaiki diri, kita ingin ikhlas. Tapi kalau kita remehkan, ngaji ikhlas bolak-balik, ganti yang lain, nggak pernah merasa butuh diingatkan. Jadi begitu ngaji tentang keikhlasan, ngaji tentang niat, seakan-akan sudah katam. Jadi bosen, maka bahaya. Kata beliau, orang yang meremehkan masalah keikhlasan, ia akan kehilangan banyak ilmu, ia akan kehilangan kebaikan yang banyak. Artinya tidak ada yang bisa diharapkan dari orang semacam ini. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah simpul prinsip yang kedua di dalam menuntut ilmu, harus ikhlas. Dan ini sering sekali lagi kita ulang-ulang, sering kita tata. Kalau ada yang melenceng dari niat kita, luruskan. Kita pasti punya salah, kita pasti ada keinginan-keinginan yang di luar keikhlasan. Nah, tujuan kita ngaji ya untuk meluruskan, luruskan. Yang ada menyimpang dalam hati kita, kita benahi. Inilah tujuan kita apa? Mengkaji tentang keikhlasan. Karena kita pasti tidak akan terhindar dari ketidakikhlasan. Pasti pernah ada di dalam diri kita. Cuman kita benahi, kita perbaiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan di dalam seluruh amal kita. Tayyib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya mungkin akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya. Sampai sini barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Tafadhal, silakan. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada simpul dasar yang kedua di dalam menuntut ilmu adalah ikhlas. Dan tanda seorang ikhlas ada 4 pondasi ya, 4 prinsip utama. Yaitu tatkala ia menginginkan mengangkat kebodohan dari dirinya, mengangkat kebodohan dari orang lain, ia ingin menjaga ilmu, melestarikan ilmu dari kesia-siaan, dan ia ingin mengamalkan ilmu tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada yang tanyakan? Cukup ya? Baiklah, jika tidak ada, kita akhiri sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.